Bisa dibilang, mungkin momen ini belum pernah bisa kulupakan. Bahkan sampai saat ini. Karena kejadian ini, aku tersadar bahwa makhluk selain manusia itu memang benar adanya. Sebelumnya, sebut saja aku Rini. Sekarang aku sudah bekerja dan berkeluarga. Sewaktu sekolah dulu, aku mengikuti satu kegiatan pecinta alam. Aku sangat suka sekali dengan hiking. Rasanya seperti menemukan kehidupan yang baru lagi jika melihat pemandangan gunung atau sampai di atas puncak. Ada kepuasan tersendiri yang aku rasakan. Dan mungkin untuk menjawab kepuasan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang suka mendaki gunung. Sekitar tahun 2016, teman-teman di komunitas pecinta alamku mengadakan trip untuk hiking di salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Di trip kali ini, sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui jalan akses untuk menuju puncak ketinggian. Dan gunung ini juga terkenal dengan keangkerannya. Makanya, sebenarnya jarang sekali pendaki yang mengunjungi gunung ini karena medan hutannya cukup rapat. Hari itu kami hanya pergi berempat. Salah satunya sahabatku yang bernama Fikri. Secara fisik dan mental, memang Fikri yang paling kuat di antara kami. Akhirnya, kami mulai mendaki dari pos puncak 1 dari arah timur sekitar jam 6:30 malam. Karena kami ingin mengejar pemandangan indah matahari terbit nanti. Ditambah, kami juga harus menempuh sekitar hampir 7 jam perjalanan jika kami tidak sering berhenti. Aku melihat teman-temanku ini sangat bersemangat, apalagi Fikri. Dia yang akan memimpin jalur pendakian. Dia sangat tidak percaya dengan ritual sebelum mendaki. Akhirnya, kami pun berdoa dalam hati kami masing-masing sambil memulai perjalanan. Aku berjalan di posisi paling belakang karena teman-temanku bilang mereka takut. Aneh, suka mendaki gunung tapi pada takut hantu, ucapku dalam hati. Sepanjang jalan, sesekali aku memainkan senter di tanganku, mengarahkannya ke atas. Ya, seram memang. Pohon-pohon ini seperti sedang memperhatikan kita dari atas. Kalau diperhatikan lagi ke arah sekitar, selain gelap, suasananya juga sangat mengerikan. Seperti ada seseorang yang mengintip dari sela-sela pohon. Atau ada yang duduk di dahan pohon. Namun, daripada aku berpikiran yang aneh-aneh, lebih baik aku menundukkan kepala saja. Tidak terasa,
Kami pun sudah sampai di puncak. Pemandangan yang sungguh luar biasa. Belum lagi matahari yang muncul perlahan. Pemandangan yang akan selalu aku ingat. Aku lihat temanku Fikri. Dia terlihat sangat senang sekali. Karena ini pendakian di puncak tertingginya. Kami pun berniat untuk istirahat sejenak di puncak. Dan tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Ini memang sudah terlalu sore jika untuk turun gunung. Namun, temanku Fikri menginginkan kami untuk turun gunung saja. Supaya nanti malam kami bisa menginap di pondok atau hotel terdekat. Sekitar jam 9 malam, kami masih berada di gunung. Saat itu, hujan turun tiba-tiba sekali. Sangat deras. Kami pun bertenda sejenak. Karena jika dipaksakan turun, khawatir akan terpeleset. Aku pun menabur garam di sekitar tendaku untuk mencegah binatang hutan yang masuk ke dalam tenda. Sayangnya, kami tidak membawa korek atau penyala api yang lain. Kami berlima pun kedinginan. Badanku terasa menggigil. Hujan terus mengguyur kami. Angin di luar sana pun sangat kencang. Sampai sekitar jam 10 malam, kami belum turun juga ke bawah. Karena hujan masih cukup deras. Sampai setelah hujan mulai mereda perlahan, Fikri keluar dari tenda untuk melihat keadaan sekitar. Dari luar, terdengar Fikri seperti memanggil namaku. Rin, Rin. Aku pun keluar dari tenda. Kulihat Fikri sedang berdiri di bawah pohon. Aku lalu menghampirinya, dan dia pun berkata, ia melihat cahaya dari kejauhan. Sepertinya ada yang ngecamp juga di area sekitar. Lalu dia mengajakku untuk menghampiri tempat tersebut. Niatnya untuk meminta korek api yang akan digunakan untuk membuat penerangan di dekat tenda. Aku pun mengiyakannya dan coba mendekatinya. Namun, perlahan ketika kita semakin mendekat, sebentar. Cahaya yang kulihat tadi kini terlihat seperti bukan cahaya biasa. Namun, kulihat itu seperti api. Aku pun berkata kepada Fikri, itu bukan cahaya deh, Fik. Itu kayaknya api deh. Lalu Fikri pun bergegas lari ke arah api tersebut. Setauku, jika menemukan cahaya api di hutan, lebih baik tidak menghampirinya atau mengikutinya. Apalagi hujan begini, mana mungkin api bisa menyala. Kulihat Fikri berlari lumayan kencang. Aku pun mengikutinya dengan hati-hati. Karena jalannya sedikit menurun dan juga licin. Setelah aku berjalan agak jauh, aku kehilangan jejak Fikri.
Sejenak kuperhatikan sekitar. Namun, tidak ada tanda-tanda apapun. Sampai aku melihat ada cahaya api di balik pohon di depanku ini. Aku pun menghampirinya dan astaga, itu bukan api dari orang yang bertenda. Namun api itu berbentuk bola api berwarna kuning dan kulihat berputar-putar di atas temanku Fikri. Aku ingin menolong temanku, namun aku sendiri takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku lari ke arah tenda dan memanggil teman-temanku. Setelah aku dan temanku kembali ke tempat itu, kami sama sekali tidak menemukan Fikri. Dan melihat tidak ada asap atau tanda-tanda bekas api besar menyala di sini. Kemudian samar terdengar teriakan minta tolong dari bawah gunung. Setelah kulihat, ternyata itu Fikri temanku yang hampir jatuh terperosok ke jurang. Kami pun langsung menolong Fikri dengan menarik tangannya. Namun, yang kurasakan kami yang terbawa dan semakin tertarik menuju Fikri ke arah jurang. Ketika kulihat lagi, astaga, cahaya api itu kini ada di bawah jurang itu dan terbang melayang-layang. Apa itu? Kami semua melihat cahaya itu dan langsung mengucap doa sambil menarik Fikri sekuat tenaga. Sampai akhirnya Fikri pun terselamatkan. Dan ketika kulihat, api itu pun menghilang. Kami bersyukur tidak terjadi apa-apa terhadap Fikri. Singkat cerita, setelah kondisi sudah cukup kondusif, kami langsung turun. Lalu kami menceritakan apa yang kami alami tadi kepada penjaga gunung. Dan penjaga gunung itu pun berkata bahwa yang kami lihat itu sejenis makhluk yang dikenal dengan nama Banaspati. Jika sedang berkemah dimanapun, lalu melihat adanya bola api, sebaiknya tidak mengejarnya. Beruntung, nyawa Fikri temanku masih bisa tertolong. Karena tidak sedikit juga yang jadi korban dari Banaspati tersebut. Mendengar itu, aku menjadi sangat trauma sekali untuk melakukan hiking kembali. Bahkan sampai saat ini.